Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah di tempat saya tinggal. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Maila Poinah Hidayat dengan NIM 8604032268, dari kelas 1B dari Prodi PGSD semester 1. Karena saya sudah bilang di awal akan menjelaskan mengenai otonomi daerah di tempat saya tinggal. Saya sekarang tinggal di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Maka ada 4 poin yang akan saya bahas mengenai otonomi daerah saya, mulai dari pelaksanaan, dampak utama peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kebijaksanaan apa aja yang ada di daerah saya, dan menjelaskan kebijakan apa yang paling menonjol di pemerintahan daerah saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi di daerah Kabupaten Asahan. Di Kabupaten Asahan, pelaksanaan otonomi daerah terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, dari bentuk perangkat daerah. Pemerintahan daerah punya kewenangan membentuk dinas dan kantor sesuai kebutuhan daerah melalui peraturan daerah seperti Perda Nomor 7 Tahun 2016 dan revisiannya tahun 2023 kemarin. 2. Perencanaan pembangunan sendiri. Asahan menyusun rencana pembangunan lewat musrembang. Misalnya RKPD untuk tahun 2026 yang menyesuaikan visi pembangunan Asahan 2025 sampai 2045. 3. Mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah Asahan mengelola anggarannya sendiri, termasuk dana bagi hasil dari provinsi yang dipakai untuk kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat. 4. Kabupaten Asahan juga mengambil kebijakan lokal, seperti menjalankan program sesuai data lokal, misalnya penerapan data tunggal sosial ekonomi atau DTSEN untuk menentukan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Itu tadi pelaksanaan dari otonomi daerah Kabupaten Asahan. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak utama peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Kabupaten Asahan ini. Ada beberapa dampak dari peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Asahan, eksekutif dipimpin oleh bupati dan dibantu perangkat daerah seperti dinas-dinas. Contoh dari dampaknya itu pelayanan publik yang meningkat. Eksekutif itu menentukan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, administratif pendudukan, perizinan, dan lain-lainnya. Juga pengelolaan anggaran daerah, eksekutif itu menyusun APBN yang menentukan arah pembangunan. Karena jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan tidak akan bisa merata. Eksekutif juga terlibat dalam pembangunan fisik dan non-fisik, seperti pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, program UMKM, peningkatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Eksekutif juga menentukan kebijakan lokal seperti aturan daerah, program, atau inovasi publik. Dampak atau peran legislatif atau DPRD di Kabupaten Asahan. Yang pertama, legislatif berperan dalam pembentukan peraturan daerah atau perda. Perda-perda yang dibuat DPRD mempengaruhi kehidupan rakyat dalam hal pajak, retribusi, tata ruang, pendidikan, hingga ketertiban umum. Legislatif juga mengawasi pemerintahan daerah. DPRD mengawasi apakah bupati menjalankan program sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan anggaran. Legislatif juga penentu APBD bersama bupati. Semua belanja pembangunan harus disetujui DPRD. Kalau DPRD responsif, anggaran akan tepat sasaran. Yudikatif di daerah memastikan hukum berjalan dengan adil. Dampak peranan yudikatif di daerah Kabupaten Asahan meliputi penegakan hukum yang lebih tertib di Pengadilan Negeri Kisaran, Kejaksaan Negeri, dan Polres Asahan dalam menangani kasus kriminal, perdata, dan pelanggaran hukum. Yudikatif juga mencegah dan menangani korupsi daerah. Kejaksaan Negeri Asahan memproses kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau anggaran daerah. Yudikatif juga memberi kepastian hukum bagi masyarakat, seperti yang melakukan sengketa tanah, warisan, pidana, dan kasus hukum sosial lainnya yang diselesaikan oleh lembaga peradilan. Jadi, itulah tadi dampak utama peranan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah Kabupaten Asahan. Sekarang kita beralih ke kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Asahan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Asahan atau Pemkab Asahan. Fokus kebijakan Asahan pada saat ini, yang pertama, meningkatkan pelayanan publik dan pemerintahan yang responsif melalui reformasi birokrasi, digitalisasi, atau
governments. 2. Mendorong pembangunan infrastruktur dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Kabupaten Asahan, seperti jalan, fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan. 3. Memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian atau pertanian komoditas unggulan sesuai potensi lokal. 4. Pemberdayaan masyarakat dan desa, seperti mendorong ekonomi lokal, desa mandiri, serta pengelolaan potensi lokal dan masyarakat atau desa. 5. Penguatan tata kelola pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, perencanaan yang partisipatif, dan sinergi antara OPD atau instansi dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, sekarang topik terakhir yaitu kebijakan yang dibuat paling menonjol di daerah Kabupaten Asahan. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur daerah seperti akses jalan yang lebih mudah, mendukung pertanian, perdagangan, dan mobilitas warga. Yang kedua, pelayanan publik dan digitalisasi layanan. Pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan data masyarakat yang lebih akurat. 3. Penguatan pertanian dan ketahanan pangan supaya produksi pertanian naik dan pendapatan pertanian bertambah. Ketahanan pangan daerah jadi lebih stabil. 4. Penyusunan RPJPD 2025 sampai 2045 supaya terarah pembangunan yang lebih jelas, terencana, dan berkelanjutan. 5. Pengelolaan anggaran yang transparan atau LPPD terbaik sumut supaya membangun lebih tepat sasaran dan dipercaya pusat. Sekian pembahasan mengenai otonomi daerah tempat saya tinggal. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.